Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah. Saya jemput jemaat bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan bersama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan membaca dari pembacaan Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 secara berbalasan. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tuhan bergaul tarik dengan orang yang takut akan Dia. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 61 ayat yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan pembacaan kita dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Kalau sudah siap, yang di rumah silakan siapkan Alkitab, silakan dibuka. Oke, kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali dalam persekutuan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing, kami mau membaca Alkitab, kami mau merenungkan firman ya Tuhan. Kami percayakan Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, sehingga kami boleh memahami dengan baik dan melakukannya dengan benar di hadapan Allah akan kebenaran firman. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, kita akan membaca dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Untuk itu, dengan kasih saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari semuanya berdiri. Firman Tuhan berkata demikian, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Pada waktu itu, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik Ishak dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak ucapan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku perlindungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Kenas dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik Ishak. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik Ishak Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Kenas, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Gimana kabar? Bapak Ibu Saudara di rumah sehat-sehat? Kita berharap semoga kita semua sehat-sehat, tetap penuh sukacita, beribadah terus walaupun kita masih beribadah secara virtual ya.
Dalam pembacaan kita ada tokoh sentral yang mau dikedepankan, yaitu yang namanya Kaleb bin Yefune. Kaleb ini satu dari 12 orang. Bapak Ibu kalau lihat dalam kitab Pentateuch, dengan kitab Musa, dalam kitab Bilangan 13, 14, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah menyuruh lewat Musa, coba kirim beberapa orang dari antara orang Israel untuk pergi mengintai di tanah Kanaan. Maka Musa memilih 12 orang. Kenapa 12 orang? Karena ada 12 suku. Jadi dari suku Ruben, apalagi yang lain? Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Efraim, Manasye, Benyamin, dan lain. Ada 12 suku. Kaleb bin Yefune dia pemimpin suku Efraim, suku Yehuda. Dari 12 orang itu, ketika mereka selama 40 hari mereka mengintai ke tanah Kanaan, 10 orang datang memberikan berita yang menakutkan. Bapak Ibu bisa baca itu di Bilangan pasal 13. 10 orang menyampaikan berita, wah tanah Kanaan mengerikan, orangnya semua pada raksasa-raksasa. Daripada kita konyol di sana, lebih baik kita mati di padang gurun ini, atau lebih baik kita kembali ke Mesir. Mereka bersungut-sungut. Bangsa Israel ketika mendengar kabar bahwa ternyata orang-orang yang ada di Kanaan, orang-orang raksasa, mereka bisa terancam di sana. Mereka memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel bersungut kepada Tuhan melalui Musa dan Harun. Tetapi 2 orang dari 12 pengintai ini, yang salah satunya adalah Kaleb bin Yefune, yang satunya adalah Hosea bin Nun, kepala suku Efraim. Hosea yang kemudian oleh Musa dinamakan Yosua. 2 orang ini justru menyampaikan berita yang menyejukkan hati. Mereka berkata, kalau Bapak Ibu baca di Bilangan 14 ayat 8, di situ dikatakan, mereka berdua katakan begini, jika Tuhan berkenan, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya catatan penting, Kaleb dan Yosua katakan ada di pasal 14 ayat 9 dalam kitab Bilangan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Nah, dari sejarah Alkitab ini kita sudah melihat bahwa ternyata sejak dahulu ini Kaleb orangnya itu setia kepada Tuhan, tidak mau memberontak, taat kepada Tuhan, dan orang yang berani. Dan memang sama dengan arti nama Kaleb. Kaleb kalau dalam bahasa Ibrani artinya berani, setia. Nah, di sini dia mengulang lagi tentang peristiwa itu. Dia bilang, waktu saya berumur 40 tahun, Musa mempercayakan saya bersama dengan 11 orang yang lain untuk mengintai tanah Kanaan. Waktu itu saya berusia 40 tahun. Dan dia ingat apa yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel lewat Musa dalam Bilangan 13 ayat 2, bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Dan 45 tahun kemudian, karena dalam konteks pembacaan kita, Kaleb sudah berusia 85 dalam pembacaan kita. Dalam usianya ke-85, Tuhan menepati janjinya. Kepada Kaleb diberikan wilayah Hebron. 2 hal yang kita pelajari di sini, yaitu pertama, walaupun dalam waktu yang cukup lama menunggu 45 tahun, tapi Allah tidak pernah lalai menepati janji. Bukan masalah waktu, karena waktu adalah waktu Tuhan. Bukan maunya Kaleb mau kapan. Mungkin kalau maunya Kaleb ya saya tahu lebih cepat lebih bagus. Tapi 45 tahun kemudian baru Tuhan menepati janjinya kepada Kaleb, diberikan wilayah Hebron, dan kepada suku-suku yang lain juga mendapat bagian-bagiannya di tanah Kanaan. Hal yang kedua, setelah hal yang pertama kita pelajari bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Hal yang kedua yang kita pelajari tentang Kaleb, walaupun dia harus menunggu selama 45 tahun, apa yang terjadi dalam kurun waktu ini? Ketika mulai sejak dia pada umur 40 tahun dia mengintai tanah Kanaan, dia sudah mendengar janji Allah itu sampai pada umur 85 tahun. Pada saat itu dia mendapatkan penggenapan janji Allah,
Nah, dalam kurun waktu 45 apa yang dia lakukan? Apakah dia bersujud kepada Tuhan? Apakah dia maksa-maksa minta Tuhan? Malah nggak dapat datang itu jadi Tuhan. Apakah kemudian dia bersujud, dia marah, dia merajuk, atau patah arang? Tidak. Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Kaleb tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi pesan firman untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua yang ada di tempat ini. Kita semua mendambakan yang namanya pemulihan. Kita semua mendambakan yang namanya Tuhan berjanjikan memberikan berkat. Kita mendambakan yang namanya berkat. Tuhan menjanjikan kita akan mendapatkan kesembuhan kalau kita sakit. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan keluar dari masalah kalau kita punya masalah. Semua mendambakan itu. Mendambakan kesembuhan dari sakit kalau sakit. Mendambakan dapat berkat melalui pekerjaan. Kalau belum dapat pekerjaan, boleh dapat pekerjaan. Mendambakan pemulihan dari berbagai persoalan kehidupan termasuk yang saat ini kita sedang hadapi secara global, yaitu pandemi. Semua itu mengharapkan pemulihan, mengharapkan janji Tuhan bahwa semua akan kembali baik-baik saja. Tetapi mari kita belajar dari Kaleb ini. Ketika pemulihan itu belum terjadi, karena ini bukan masalah waktu kita, tapi adalah waktu Tuhan. Ketika pemulihan itu belum terjadi, ketika mungkin kita sedang sakit, kita belum sembuh sampai sekarang. Ketika kita mungkin masih berjuang mencari pekerjaan, masih belum dapat sampai sekarang. Ketika mungkin ekonomi kita masih agak kerepotan. Ketika saat ini pandemi masih sementara berlangsung, kita mau tanya Tuhan yang sampai kapan pandemi ini udah sekian bulan dari bulan Maret. Bukan persoalan kita mau cepat-cepat. Karena ingat bukan kemauan kita atau kehendak kita, bukan waktu kita. Ketika kita berdoa begini, Bapak Ibu Saudara, jika jiwamu berdoa, akhirnya bilang apa? Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendak siapa? Kehendak jadilah. Kita memohon, kita berdoa, tapi kehendak Tuhan. Yang jadi persoalan, apakah dalam kita menanti pemulihan jawaban Allah dalam setiap persoalan hidup kita, bagaimana cara berlaku? Nah, mari kita belajar dari Allah. Jangan bersungguh-sungguh, jangan marah-marah, jangan merajuk. Orang Manado bilang merajuk. Kalau bahasa Indonesia-nya merajuk apa ya? Apa itu Bang? Hah? Ya. Merajuk. Apa? Merajuk. Iya, pokoknya ya marah-marah. Tuhan ini kau janji kenapa terlalu lama saya menunggu. Ketika kita belum mendapatkan pemulihan itu, jangan pernah marah-marah sama Tuhan, jangan patah arang, jangan kemudian kita lihat dalam Allah sudah ibadah online di rumah kalau malam lagi dengan alasan apa kita mau bilang mau keluar? Oh, kalau mungkin bilang mau ke gereja hujan. Tapi ini ibadah sudah online di rumah, kalau lagi masih malam, aduh, kalau cuma datang dulu dibuka, datang di ruang tamu kumpul bersama. Apakah memang masih harus malam lagi? Jadi jangan sampai ketika kita masih menantikan jawaban Tuhan, kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kita belajar dari sana. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah terlambat memenuhi janjinya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat memenuhi janjinya. Selalu indah pada waktunya. Waktu Tuhan masih yang berbaik, walau yang tak mulai mengerti. Kita sudah terlalu lama. Tapi kalau mungkin terlalu lama menurut waktu kita. Tapi Tuhan bilang sedikit. Karena Allah sedang bekerja. Allah sudah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita kan. Karena Tuhan bermalam dari belakang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya pesan firman Tuhan untuk kita semua. Ketika kita sedang menanti jawaban Tuhan, sama seperti kalian dia menanti 45 tahun, kita tidak tahu kapan waktu Tuhan ketika dia akan memulihkan setiap persoalan kehidupan kita. Kita juga tidak tahu kapan pemulihan pandemi yang akan terjadi, tapi kita percaya segala sesuatu ada waktunya. Tapi kita tetap belajar untuk konsisten. Pada akhirnya saya mau menyampaikan ada satu kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Mungkin pernah baca
ada dokter Paul van Breen. Dia dokter yang ada di India, dokter bedah di India. Dia juga seorang penulis. Dia menulis dalam bukunya In His Image, dalam gambar Kristus maksudnya. Dia menggambarkan tentang ibunya. Ibunya seorang misionaris di India. Usia 75 tahun ibunya masih tetap kuat untuk pindah dari desa ke desa di daerah bagian utara India untuk menyampaikan pemberitaan ini. Tapi suatu saat kemudian ibunya jatuh, patah pinggulnya, selama 2 hari terbaring sakit. Kemudian para pekerja menemukan dia, membawa 150 mil, dibawa dengan jeep untuk ke dokter di daerah kota. Nah, dalam perjalanan karena jalan yang tidak baik, akhirnya bisa tambah parah sakit patah pinggulnya. Maka setelah orang tuanya yang namanya Evelyn, orang tua dari dokter ini, semua dia tidak sembuh total. Nah, kemudian anaknya ini Dr. Paul ketika datang mengunjungi orang tuanya di India karena dia sudah belajar di London. Evelyn ini adalah asli orang London, orang Inggris. Makanya anaknya dia tetap tinggal di London untuk sekolah. Ibunya yang mengadakan missionary di India. Anaknya dapat mengunjungi ibunya, kemudian anaknya bilang, "Ma, sudah berhenti sudah mengadakan pelayanan. Mama sudah sakit, mama sudah usia 75 tahun." Tapi apa jawaban ibu? Apa nilainya? Jika aku menyayangi diriku, tapi aku tidak gunakan untuk pekerjaan Allah, apa nilainya? Maka ibunya ini tidak berhenti memberitakan Injil walaupun dalam keterbatasannya. Dan nanti dia berhenti pada usia 93 tahun pada waktu Allah memanggil dia untuk mati. Nah, hal yang kita pelajari di sini adalah konsistensi dari misionaris ibu dari Dr. Paul ini, Ibu Evelyn. Konsistensinya dalam segala keadaan dia tetap melayani Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita tetap konsisten. Sebagai orang percaya yang namanya konsistensi itu harus kita pahami. Apapun keadaan hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah amin-aminan. Jangan nanti zona nyaman kita lagi enak-enak baru kita rajin datang ibadah. Tapi ketika keadaan sulit kita bilang, aduh saya susah mau datang ibadah, pusing saya, kepala saya mikir ini, mikir itu dan lain sebagainya. Jangan hanya karena mau senang kita datang sama Tuhan, kalau susah kita malah bersyukur sama Tuhan. Tetap konsisten melayani Tuhan, tetap konsisten beribadah, tetap konsisten berdoa, baca Alkitab, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mau menerangkan akhirnya bahwa mari lakukan bagian kita, yaitu tetap setia dan taat di hadapan Tuhan. Jangan berubah dalam keadaan apapun. Juga dalam suasana pandemi ini, jangan pernah berhenti beribadah, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, melakukan yang benar. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Jadi Tuhan akan menepati janjinya, pemulihan semua persoalan hidup kita menurut waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita sambil firman Tuhan kita belajar bersama di Jemaat 367 pada Tuhan dan Allah.
Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau saat ini kembali firman berkumandang bagi kami semua. Roh Kudus Tuhan kembali mengingatkan dan mengajar kami. Biar kami boleh menjadi Kaleb masa kini yang tetap taat dan setia, menantikan semua janji-janji pemulihan dari Tuhan untuk semua persoalan hidup kami. Kami telah menerima begitu banyak kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan kami akan menerima begitu banyak lagi kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, firman mengingatkan kami untuk tetap taat, untuk tetap setia. Kami punya senjata iman. Kami tidak boleh goyah dalam segala situasi apapun, sekalipun situasi yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kelemahan tubuh, saat kami menantikan pemulihan, mari Tuhan hamba berdoa. Tolong berikan kekuatan, tolong berikan kesabaran. Ketika kami masih berduka, kami merindukan pemulihan. Sukacita yang daripadamu, melepaskan kami dari duka cita. Kami percaya Tuhan, semuanya akan terjadi. Duka cita kami akan berubah menjadi sukacita. Tapi biarlah dalam duka cita kami tidak terpuruk, kami tidak tenggelam, tidak kemudian melupakan Engkau atau meninggalkan Engkau. Ketika kami punya masalah ekonomi atau masalah apapun dalam hidup kami, ajarkan kami untuk tetap setia, berharap dan bergantung kepada-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan bagian kami sebagai manusia, yaitu tetap taat dan setia, beribadah, berdoa, membaca Alkitab, melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan dan dalam kehidupan ibadah pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan sementara dan akan terus melakukan bagian Tuhan, yaitu Tuhan memberikan yang terbaik, menjawab doa-doa kami menurut waktu dan kehendak. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Diberkatilah semua jemaat yang saat ini sedang beribadah, maupun jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa beribadah karena belum tiba di rumah. Hamba berdoa, berkatilah semua jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12. Bukakanlah jalan Tuhan untuk masalah mereka. Bukakanlah yang berikanlah yang terbaik untuk kehidupan mereka yang Tuhan, mulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dan ibu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, terkhusus Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan ini, Bapak, Kau senantiasa berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, sehingga oleh hikmat Tuhan mereka akan mencari dan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan untuk masalah yang bagi bangsa kami. Tetapi semua yang terkait, baik tim medis, baik TNI, Polri, semuanya ya Tuhan berikan hikmat kekuatan. Mereka yang masih terpapar virus corona ini masih dalam keadaan sakit, mari Tuhan berikan kekuatan, kesabaran bagi mereka. Kami tahu hal itu tidak mudah ya Tuhan untuk mengalami masa sakit ini, tapi biarlah mereka tetap sabar, setia, dan pada saatnya janji Tuhan akan terjadi bahwa Tuhan menyembuhkan mereka. Yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih oleh karena pandemi ini, mari Tuhan berikan kekuatan dan hiburan bagi mereka sendiri. Demikian kami berdoa juga ya Tuhan, untuk gereja-gerejamu boleh mengambil bagian menyatakan kepedulian kasih, sebagaimana gerejamu di tempat ini, gereja GBI Bahtera Kasih. Untuk semua pelayanan-pelayanan kasih yang boleh dinyatakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Berkati seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang dilaksanakan secara virtual pada saat ini. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati semua majelis jemaat dan semua yang Tuhan pakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati karyawan kantor, berkati koster, berkati satpam, dan terkhusus berkati yang boleh mengambil bagian dalam ibadah liturgi, Bapak Diaken Indraya Florian Sukuseta, organis Bapak Gani Soekarno, pemandu lagu Ibu Angel Soekarno. Berkati hamba-Mu Bapak Jerry yang juga mengambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Kami percaya ya Bapak, persekutuan dengan Tuhan menjadi upaya kami tidak pernah sia-sia. Ajarkan kami untuk selalu taat dan melayani kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tetapi ketika kami berdoa, kehendak-Mu yang dijadikan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami, peliharalah kami selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Kata kami, Kudus, Kudus,
Dan jangan membuat kami dalam musibah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi persembahan dari Kidung Jemaat 439 ayat pertama dan kedua bila topan kelas Belanda ini. Umat Tuhan, mari berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah yang mempunyai semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami gunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan kembali.
Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Mari semuanya saya jemput kembali untuk berdiri. Kembalilah jalan kehidupan kita sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kita angkat pujian, kita bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah rumah tangga selesai. Sehat-sehat kita semua. Salam persatuan. 2, 3.